Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Lestari Arsyad dari kelompok 7 Strategi Pelaksanaan Komunikasi dengan mata kuliah Manajemen Komunikasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Nabila Siti Rahma Anantasunge, dan yang kedua ada saya sendiri, Vita Lestari Arsyad. Baik, jadi saya akan mempresentasikan materi kami. Strategi pelaksanaan komunikasi ada 4. Yang pertama ada strategi komunikasi, communication network, transaksi komunikasi, dan mengembangkan strategi komunikasi. Strategi komunikasi. Strategi dalam komunikasi adalah cara mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar berhasil. Strategi komunikasi hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Strategi tidak berfungsi sebagai peta tapi menunjukkan taktik operasionalnya. Erwin Pace, Brand D. Peterson, dan M. Dals Burnett dalam bukunya Technique for Effective Communication menyatakan 1. To secure understanding, 2. To establish acceptance, yang ketiga, to motivate action. To secure understanding artinya memastikan bahwa komunikasi mengerti dengan pesan yang diterima. Ketika komunikasi telah mengerti dan menerima itu harus dibina. To establish acceptance, pada akhirnya kegiatan komunikasi harus dimotivasikan, yaitu to motive action. Strategi komunikasi merupakan keseluruhan perencanaan, taktik, dan cara yang akan dipergunakan untuk melancarkan komunikasi dengan memperhatikan keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi. Strategi harus menentukan langkah dan menetapkan tindakan terhadap peristiwa, bukan bereaksi pada suatu peristiwa. Dalam rangka menyusun strategi, komunikasi diperlukan suatu pemikiran dengan memperhitungkan faktor-faktor, di antaranya faktor kerangka referensi, faktor situasi dan kondisi, pemilihan media komunikasi, tujuan pesan komunikasi, dan peranan komunikator dalam komunikasi menurut Effendi 2013-35. Communication networks atau jaringan komunikasi. Makna communication networks adalah proses komunikasi yang terjadi dari setiap keterlibatan komponen yang ada dalam komunikasi, mulai proses pengiriman sampai hasil yang dicapai. Menurut Wilbur Scarham, 1995 menyatakan 5 unsur utama komunikasi yaitu source, encoder, signal, decoder, dan destination. Media dan penyaluran komunikasi. Media komunikasi secara umum dikenali 2 jenis, yaitu media umum dan media massa. Menurut David Berlo 1999, setiap media hanyalah salah satu bagian dari channel atau saluran. Menurut Edward Sapir 1997, selain media ada fasilitas tambahan dalam penyaluran pesan komunikasi, yaitu fundamental teknik atau proses primer, yaitu bahasa atau lambang-lambang. Yang kedua, secondary teknik, yaitu media bantu seperti kertas, mesin tik, komputer, atau hal yang dianggap dimudahkan proses komunikasi. Transaksi komunikasi. Makna transaksi komunikasi secara umum, proses komunikasi yang terjadi dari proses encode-decode disebut transaksi. Secara normal, komunikasi akan mendapatkan atau melakukan sesuatu seperti yang diharapkan oleh sumber atau komunikator. Dengan konsep komunikasi yang berjalan berimbang, setiap pihak yang bergantian posisi dalam transaksi tersebut tidak hanya satu jalur. Yang kedua, bentuk transaksi komunikasi. Dalam transaksi komunikasi terdapat 3 bentuk kabel yang digunakan, yaitu the spoken word atau yang memerlukan kemampuan berbicara, yang kedua the printed word and symbol yang memerlukan kemampuan membaca dan menulis, yang ketiga the visual image seperti gambar, foto, televisi, bahasa tubuh, dan diagram. Kesalahan atau kegagalan dalam melakukan transaksi komunikasi berasal dari sumber, proses pengiriman, penggunaan media, proses penerimaan, dan pada penerima sama. Mengembangkan strategi komunikasi. Merencanakan cara komunikasi sangat penting. Komunikasi menjamin pemanfaatan sumber daya langka secara efisien, membantu memprioritaskan tuntutan berlawanan, dan memberikan arahan. Komunikasi dapat mengidentifikasi orang-orang yang membawa perubahan dan memberikan cara terbaik untuk menghadapinya. Strategi komunikasi yang dirancang untuk suatu proyek khusus atau untuk suatu periode yang sama sebagai strategi organisasi memperhatikan hal berikut. 1. Tujuan. Tujuan adalah kunci sukses strategi komunikasi. Tujuan harus mampu memastikan bahwa strategi komunikasi yang dikembangkan merupakan tuntutan kebutuhan organisasi, bukan karena adanya kebutuhan atas komunikasi. Berikutnya, sasaran. Sasaran yang tepat dalam berkomunikasi dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Berikutnya adalah pesan.
Mencari target yang strategis dan konsisten adalah kunci pesan organisasi. Untuk itu, perlu diciptakan sesuatu yang komprehensif dan mencangkup semua pesan. Yang keempat ada instrumen dan kegiatan. Harus dirancang berdasarkan waktu yang sesuai dan sumber daya dana yang ada. Yang kelima, sumber daya dan skala waktu. Aturan utama yang harus ditaati adalah menepati janji dan tidak mengumbar janji. Dan yang terakhir ada evaluasi dan amandemen. Perlu pertimbangan audit komunikasi untuk memperkirakan efektivitas strategi komunikasi dengan pendengar internal maupun eksternal. Terima kasih. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.